Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan jamaah salat tarawih rahimakumullah. Malam ini kita berada di malam yang ke-10 di bulan suci Ramadan. 9 ibadah siam Ramadan telah kita lalui dengan iringan doa, Allahumma Rabbana taqabbal minna siyamana. Ya Allah, terimalah amal-amal ibadah puasa kami untuk menggapai gelar la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, jaminan di akhirat nanti masuk surga. Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini tatanan doa-doa selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa, di penghujung doa, selalu kita mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka yang sangat keras. Dua permintaan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini tentu kita harus punya action amaliyah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti? Dalam salah satu hadis sahih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menerangkan, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'ti khairat dunya wal akhirah. Ada 4 perkara. Bila 4 perkara atau amal ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ada jaminan dari Allah hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Apa 4 perkara itu? Kata Nabi, yang pertama, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang ada di dalam diri kita merupakan sentral tubuh. Bila hati kita baik, maka organ tubuh yang lainnya pun akan menjadi baik. Bila hati kita rusak, maka organ tubuh dalam diri kita pun akan menjadi rusak. Maka dari itu, pandai-pandailah hati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur ini merupakan kunci untuk menambah kenikmatan buat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, bertambah nikmatku untuknya. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan siapa kufur kepadaku, tentu azab Allah itu sangat keras. Di ayat ini kita diberikan 2 opsi dalam kehidupan. Apakah kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah, atau sebaliknya kufur? Tentunya yang kita pilih adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 ibadah yang perlu kita realisasikan sebagai realisasi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sholat 5 waktu berjamaah. Karena ibadah sholat ini
adalah ibadah pemimpin dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah sholat inilah yang kelak di akhirat nanti akan diperiksa pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali diperiksa oleh Allah yaitu sholat kita. Wa in saluhat sa'iru amali, jika baik sholat kita, maka amal-amal yang lainnya pun dianggap baik oleh Allah. Walaupun ada di antara beberapa amal yang kurang-kurang, diperiksa sholat kita sempurna, maka amal-amal yang lainnya pun disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat sa'iru amali, jika rusak sholat kita, nauzubillahi min dzalik, rusak amal-amal yang lainnya. Al-Quranul Karim, apalagi diturunkan di bulan suci Ramadan ini, mari kita paksa diri kita untuk setiap hari senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Targetkan buat diri kita dalam bulan Ramadan tahun ini minimal khatam sekali Al-Quranul Karim. Demi Allah, Al-Quran yang kita baca bukan hanya membahagiakan kita di dunia, akan membahagiakan kita juga di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran yang kalian baca kelak di akhirat akan mendatangi si pembacanya. Untuk apa? Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling mudah dan pahalanya banyak adalah membaca Al-Quranul Karim. Bayangkan satu huruf 10 kelipatan pahala. Satu halaman berapa huruf yang kita baca, itulah kelipatan dikalikan 10. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Yang kedua, setelah qalban syakiran wa lisanan zakiran, lisan yang pandai berzikir, gerak-gerakan lidah kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, zikir. Ada dua kalimat yang pendek namun berat timbangan buat di akhirat nanti. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bila itu diulang-ulang, ringan di lidah, namun di akhirat membuat timbangan amalia kebaikan kita begitu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk membaca Al-Quran juga zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah, termasuk berdoa di bulan Ramadan, di antara doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa badanan 'alal bala sabiran, bila mana suatu ketika kita ditimpa musibah bala, hadapilah dengan penuh kesabaran. Bila mana ada rasa sakit pada diri kita, hadapi dengan kesabaran. Karena orang yang sakit itu ada 3 yang diangkat oleh Allah. Yang pertama sehatnya, yang kedua nikmatnya, yang ketiga yang namanya dosa kita diangkat oleh Allah. Namun 2 yang balik bila kita sembuh, dan 1 tidak dikembalikan oleh Allah. Bila kita diberi kesembuhan oleh Allah, maka dikembalikan sehatnya, dikembalikan nikmatnya, dan dosanya tidak dikembalikan. Itulah yang nikmatnya orang sakit, sehingga dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada umumnya orang-orang yang akan akhir kehidupannya itu, akan kematiannya selalu diawali dengan rasa sakit pada dirinya. Bila itu sabar dia hadapi, maka dosa-dosanya diangkat, begitu bersih dari dosa-dosanya, karena akan menghadap kepada Allah yang Maha Suci. Dirinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa pada dirinya. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Lalu yang terakhir, yang keempat, wa zawjatan la tabghi fi maliha wa nafsiha, yaitu istri yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Bila mana suaminya keluar rumah untuk mencari nafkah keluarganya, inilah di antara ciri istri soleha yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Jangan pernah istri-istri kita keluar dari rumah tanpa izin suami. Bila ada izin dari suami, maka berhijab harus diwajibkan agar tetap terjaga auratnya. Inilah 4 amalia yang bila diamalkan oleh kita semua akan membuat kehidupan kita bahagia di dunia wal akhirah. Semoga kumpulnya kita di majlis
dan tempat Masjid An-Nur ini istiqomah dengan salat berjamaah, mudah-mudahan menjadi wasilah berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.